Bagaimana dimaksud itu? Fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satu serodu ya. Nggak hafal kalian? Nggak terlalu sorof otak kalian ya. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au duma faftah laha wa in tudamma fatman hafi au tankasir faftah wa kasron. Nah, ada yang hafal ya lumayan lah itu. Takutnya nanti sebelum akad nikah baca maksud dulu ya kan. Nggak jadi nikah kan. Nggak ada yang bisa, yogi hafal, yogi yang maju akhirnya. Angkah tuka, wazawaj tuka. Ternyata begitu dibuka cadarnya atau jilbabnya Rahman isinya ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi. Wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan kuliah Mustalah Hadis ya, Al-Qawaid Al-Asasiyah ini. Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membincang mengenai hadis, ilmu hadis itu apa. Sekurang-kurangnya sudah disampaikan tujuan mempelajari ilmu hadis. Kemudian kita juga sudah membahas pada halaman ketiga mengenai ilmu hadis riwayah. Outline, maudhu'nya apa, faidahnya apa. Kemudian peletak dasarnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihabuddin Az-Zuhri atau Imam Az-Zuhri. Dan pada kesempatan berbahagia ini mari kita buka halaman 5, yakni ilmu hadis dirayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusamma ilma usulil hadis au ilma usuli riwayatil hadis au ilma mustalahil hadis au mustalah ahlil asar. Ilmu ini, ilmu hadis dirayah ini ya, kan riwayat itu sudah hanya dari siapa ke siapa. Kalau dirayah nanti salah satu varian derivasinya adalah ilmu takhrij. Pakarnya, expertnya disebut al-muhaddis naqid ya, bukan al-muhaddis al-musnid. Jadi orang yang, tetapi lazim orang yang menguasai dirayah biasanya menguasai riwayah ya. Dinamakan ilmu ini sebagai ilmu usulil hadis. Ilmu hadis dirayah lazim disebut sebagai ilmu usulil hadis, atau ilmu usuli riwayatil hadis, atau ilmu mustalahil hadis, atau mustalahi ahlil asar. Jadi ilmu hadis dirayah nah, memang dirayah itu kadang seperti ini spidolnya. Ini spidol versi dirayah terbaru ini ya. Disebut ilmu usul riwayatil hadis. Nah, kelihatannya ini lebih riwayat yang ini, lebih dirayah. Ilmu usul riwayatil hadis. Ini hanya nama-nama lain saja ya, hanya perbedaan nomenklatur, atau juga disebut ilmu mustalah. Ilmu mengenai terminologi hadis ya, atau mustalah ahlil asar. Jadi hadis itu disebut asar juga. Hadis disebut asar ini oleh istilah yang digunakan dalam mazhab Maliki. Jadi hadis sama dengan asar ini mazhab Imam Malik bin Anas ya. Wahadi tasmiyah, adapun nomenklatur ini, nomenklatur tahu ya, penamaan. Adapun nomenklatur ini
Ai mustalahil hadis, yang dimaksud adalah ilmu mustalah hadis. Penamaan atau nomenklatur ilmu mustalah hadis. Yang ini berarti ya. Penamaan yang ini. Wahadi tasmiyah, adapun penamaan ini nomenklatur ilmu mustalah ai mustalahil hadis ail awil asar. Asar ini istilah yang dipakai oleh mazhab kalangan Malikiyah ya. Hiyal ashar adalah yang lebih populer, wal awdah dan lebih kompatibel. Wahya adallu alal maksud. Wahya adapun tasmiyah penamaan ini adalah adallu, yang lebih representatif. Saya terjemahkan sesuai makna mahasiswa lah ya. Kalau dulu di pondok enggak begini. Alal maksud, yang lebih representatif, alal maksud sesuai tujuan, yang lebih pas lah, yang lebih representatif berdasarkan tujuan kita ini. Walaisa, dan tidak ada fiha dalam tasmiyah syai'un satu friksi minal ibham wal iham. Minal ibham ini maknanya samar, iham meragukan. Pada tasmiyah ini tidak ada yang meragukan atau yang samar-samar, tidak ada friksi. Artinya semua muhaddits baik yang musnid maupun naqid itu sepakat. Konsensus ya. Naqid itu yang ahli dalam diroyah. Wa qad jara ala dzalika al-Hafiz Ibnu Hajar fasumiya risalatahu al-masyhurah fihi. Wa qad jara. Makna harfiahnya berjalan ini. Mau diartikan apa? Ya, ilmuwan harus tahu menerjemahkan ini. Waqad jaro, dan paralel ala zalika terhadap prinsip itu atau sejalan. Sejalan itu paralel. Zalika terhadap prinsip itu ya yang barusan kita sebutkan. Maknanya juga menggunakan ilmu istilah mustalah hadis. Lazalika terhadap istilah mustalah hadis tadi. Al-Hafidh, yakni Al-Hafidh. Sekarang ini orang gampang disebut Hafidh ya. Dulu Hafidh itu hafal 100.000 hadis. Kalau ukuran Hafidh cuma hafal Quran, saya lebih dari Hafidh. Karena saya hafal hadis palsu juga. Hafal Quran palsu juga ya kan. Kalau ukurannya Hafiz, macam di TV itu loh. Pildacil tuh, pilihan dai kancil-kancil, kecil-kecil atau apa itu. Kalau memang standarnya itu, ya saya lebih hafid sebenarnya. Tapi apakah bukan saya, flash disk lebih hafid itu. Apa sekarang? HP ya. Wah, HP itu bisa menghafal, menghimpun maktabah syamilah, perpustakaan yang komprehensif. Oh, banyak sekali itu hafalannya HP itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita teruskan. Risalah Fasumiyah, lantas menamakan beliau, risalahnya itu Fasama menamakan beliau risalah itu pada risalahnya al-masyhur yang populer fihi dalam zalika, maknanya dalam ilmu mustalah hadis. Nama kitab beliau adalah Nuhbatul Fikr fi Mustalahi Ahlil Asar. Nuhbatul Fikri karena ada Ustaz Mu'id ya. Takut disalahkan saya nanti itu. Nuhbatul Fikr. Nuhbah ini maknanya adalah saripati atau prisma pemikiran dalam ilmu mustalah hadis. Tadi karena asar sama dengan hati. Wa makna mustalah itu apa sih? Adalah ma ittafaqa. Ma adalah apa tadi mustalah itu? Terminologi ittafaqa alaihi, yang dilegitimasi atau yang memberi legitimasi alaihi kepada mustalah al-muhadditsun oleh para ahli hadis. Siapa para ahli? Min qawaidin wa usulin, dari kaidah-kaidah wa usulin dan prinsip-prinsip. Kaidah sudah jadi bahasa Indonesia ya. Sudah paham ya ilmu diroyah itu ya. Ilmu diroyah ini nama lainnya adalah ilmu mustalah hadis. Ilmu apalagi usul riwayatil hadis, ilmu mustalah ahlil asar. Hanya beda sebutan saja. Ya sama dengan gramatika, structure itu hanya beda sebutan saja. Intinya ilmu tata bahasa.
Tata bahasa itu ya tata bahasa. Kalau yang ada kopiah putih di kepalanya Bahasan, kalau kebetulan namanya Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif al-masyhur. Definisi yang populer. Wa ta'rif al-masyhur li ilmi mustalahil hadis. Definisi populer untuk ilmu mustalah hadis ini apa? Huwa ilmu biqawanin, yakni satu disiplin ilmu biqawanin yang mencakup aturan-aturan, regulasi-regulasi, ya'rifu biha, untuk mengidentifikasi, ya'rifu yang mengetahui biha dengan, masa begitu ya, biqawanin, kan enggak keren terjemahannya kan. Ya'rifu biha, untuk mengidentifikasi ahwalus sanadi wal matan, kedudukan sanad dan matan. Jadi definisi populer bagi ilmu mustalah hadis adalah satu aturan, satu disiplin ilmu yang mencakup aturan, regulasi-regulasi untuk atau guna mengidentifikasi kedudukan sanad dan matan. Sanad dan matan itu apa? Nanti kita ulas. Syarah at-ta'rif, penjelasan definisi. Kalau terjemah saya ya eksplanasi yang definitif. Qanun itu undang-undang. Sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, kanon. Ya, kanon itu undang-undang, kanonik itu. Kalau qanun versi Al-Farabi itu ya alat musik, leluhurnya piano ya. Jadi piano sekarang itu bocah-bocah saja, cicitnya itu. Leluhurnya, kakek buyutnya, nenek moyangnya adalah qanun. Itu bikinan Al-Farabi ya. Saya senang sekali terutama kalau perempuan yang memainkan qanun itu. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan ilmu bihi ya. Ilmu diroyah itu. Ta'rifnya ya. Adalah ma yadbutu, dari kata dobito. Bagaimana dimaksud itu? Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satu serodu ya. Nggak hafal kalian, nggak terlalu sorof otak kalian ya. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au duma faftah laha wa in tudamma fatman hafi au tangkasir faftah wa kasron. Nah, ada yang hafal ya lumayan lah itu. Takutnya nanti sebelum akad nikah baca maksud dulu ya kan, nggak jadi nikah kan. Nggak ada yang bisa, yogi hafal, yogi yang maju akhirnya. Angkah tuka, wazawaj tuka. Ternyata begitu dibuka cadarnya atau jilbabnya Rahman di sini ya. Saya lihat kalian pasangan yang serasi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini karena biasanya bangun tidur itu otak kita fresh, tapi karena seharian kalian bekerja ya di ladang barokah itu, maka kalian lelah dengan itu. Konun itu apa sih? Yang dimaksud dengan konun itu apa? Artinya konun, bihi dengan konun dalam konteks ilmu hadis, diroyah atau mustalah hadis ya. Ma yadbutu, segala yang merumuskan al-juz'iyat terhadap partikularitas, sawaun, karena tidak ada harokatnya di sini ya. Akana ta'rifan au qa'idatan, apakah itu ta'rif maupun kaidah. Ta'rif definisi, kalau kaidah ya kaidah, aturan-aturan. Jadi konun itu kan tadi ilmu mustalah hadis adalah ilmun biqawanin, ilmu yang mencakup aturan-aturan regulasi untuk mengidentifikasi kedudukan sanad dan matan. Qawanin maknanya tadi kan regulasi, oke. Qawanin ini kan bentuk jamak plural dari qanun. Qanun aturannya apa? Yang isinya aturan, kontennya adalah al-muradu bihi, segala yang merumuskan hal-hal yang partikular, juz'iyat, yang partikularitas, bahagian-bahagian kecil. Sawaun akana, sama saja apakah itu ta'rif maupun kaidah. Sanad sekarang, sanad itu apa? Sanad ini kan genealogi. Tahu ya teori genealogi ya? Dalam kajian-kajian filsafat, genealogi itu apa? Sulit memang. Kalau Anda nanam jeruk, itu tumbuh jeruk dan benda-benda di sekitar jeruk. Kalau dikasih peluang tumbuh kan ya rumput dan sebagainya.
Kalau nanam jeruk, tumbuh jeruk, bunganya itu jeruk, buahnya jeruk, kelak kalau panen jeruk juga. Itu gen namanya itu. Kalau tidak menanam jeruk, tapi panen jeruk, itu jeruk tetangga itu. Kalau Yogi dan Rahman, jeruk makan jeruk itu. Tuh. Ya. Jangan lupa bismillah Yogi ya. Ya, siap. At-tariq, sanad itu apa? At-tariqul musilah ilal matan. At-tariqul musilatu adalah at-tariq fase, jalan fase, al-musilatu yang akan mengantarkan ilal matan menuju matan. Fase, tahapan-tahapan, babak, pembabakan yang mengantarkan menuju matan. Air rijal atau rijal. Jangan diartikan laki-laki rijal ini, dalam ilmu hadis disebut perawi, ilmu rijalul hadis ya. Al-musiluna ila matanil hadis. Rijal, perawi-perawi yang mengantarkan, membawakan, menyampaikan, mentransmisikan matan, teks. Matan itu teks, teksnya hadis, redaksinya hadis. Jadi kalau Anda mendengar innamal a'malu binniyah, an-nikahu sunnati, boleh dibaca an-nikahu santai ya. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahnya Nabi, maknanya gaya hidup. Itu bukan sunnah definisi fikih loh ya. Ini sunnah definisi fikih, bukan. Itu definisi hadis. Kenapa? Karena sunnah tidak berlaku untuk semua orang. Untuk siapa? Buha, Abu Hasan ini, nikah itu haram. Untuk siapa teman kita di belakang yang berkumis itu? Milal ya. Memang berkumis dari kemarin ya. Nah, untuk Milal mungkin makruh ya. Tapi makruh yang mendekati haram, makruh tahrim itu. Beda-beda hukumnya kan. Saya wajib meskipun sudah itu. Kemudian dayat ini bukan haram mughalladah dia. Haram pangkat 3 itu haram. Kan beda-beda berarti itu. Tidak sama hukum itu. Sama dengan pernyataan di Quran yang disalah tafsirkan dengan misalnya ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Hai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah yang kalian sembah, kalian pun bukan penyembah yang kami sembah. Coba lihat faktanya, adakah orang Islam yang masuk Kristen, yang masuk Hindu, ada enggak? Ada, mantan Perdana Menteri orang Batak namanya Amir Syarifuddin. Nanti dieksekusi mati itu. Karena terlibat pemberontakan tahun 48. Jadi menteri, jadi Perdana Menteri di zaman Bung Karno itu. Masuk Kristen. Ada enggak orang Kristen masuk Islam itu? Ada, berarti ayat itu tidak berlaku secara umum. Ya kan? Jangan pukul rata itu. Itu kalau tidak ngaji, kalau tidak kuliah mustalah hadis ya. Atau kalau tidak kuliah jurusan tafsir hadis. Nah, itu dia. Pak, saya berharap barokah saja. Ya, barokah itu dengan ngaji. Enggak Pak, saya tidur saja itu. Ya, dengan ngaji dulu baru tidurnya gitu. Ada enggak barokah versi tidur saja Pak? Enggak ada. Itu versi Arif Nafsaka, versi Mu'id itu. Ila ayyasila ila lafdil hadis. Oh maaf, matanil hadis syaikhon anis syaikh. Dari satu guru ke guru berikutnya. Dari satu guru ke guru berikutnya. Ila ayyasila hingga kelak mengantarkan ila lafdil hadis menuju redaksi hadis. Sumia dinamakan at-tariq. Jalan ini ya, at-tariqu sanadan. Li'i'timadil huffaz alaihi fil hukmi alal hadis. Ini dinamakan sanad, mata rantai, genealogi. Li'a'timadil huffaz, demi menjunjung tinggi atau karena kredibilitas para perawi alaihi kepada sanad fil hukmi alal hadis, untuk menentukan hukum maknanya kedudukan, untuk menentukan kedudukan hadis. Apa sebab? Hadis ini kan dari Nabi. Saya tidak bicara hadis palsu ya, hadis dari Nabi. Tetapi manakala disampaikan oleh salah seorang perawi yang tidak kredibel, kurang memiliki akuntabilitas, kurang bisa dipercaya, kurang dobit, maka hadis ini akan mengalami devaluasi nilai. Tadinya sahih menjadi hasan. Akan mengalami devaluasi, penurunan status itu loh, penurunan kualitas.
Apalagi hadis disampaikan Niko, auto bukan hadis. Kan innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan dari Niko, lalu bukan hadis. Kenapa? Karena faktor perawi yang tidak bisa dipercaya. Apalagi mertuanya, mata rantai hadis saja tidak percaya kok ke dia. Kan mata rantai hadis itu kan pilih-pilih orang kan. Ini lewat, melalui saya kan musnid itu, saya bisa itu. Melalui Sabah, belum terlalu bisa. Kemudian apalagi melalui Niko, auto bukan hadis. Dikira apa ya? Dikira di kalender cap, stiker seperti ini loh. Petualangan menanti di setiap halaman beli buku, ini literasiku ya. Petualangan menanti di tiap beli buku katanya, di halaman beli buku ya. Literasiku 27 ya. Orang-orang seperti saya tidak layak meriwayatkan hadis. Harus betul teruji, jujur, apalagi sering misu-misu orang, itu tidak layak nyebut hadis. Orang kalau baca hadis pasti bahagia. Kenapa? Ini kata Imam At-Tirmidzi, yang begitu selesai menulis Sunan At-Tirmidzi, bukunya, kitab sahihnya itu diserahkan pada 70 gurunya. Kemudian salah satu gurunya Imam Jauhari menyatakan, barang siapa punya buku ini, maka seolah-olah Nabi berkata-kata langsung kepadanya. Man kana lahu hadzal kitab fi baitihi fa ka'annama yatakallamun nabi yaqadatan. Yaqadatan itu kan dalam keadaan sadar itu. Kalau punya kitab ini Sunan At-Tirmidzi, seolah-olah Nabi berkata-kata langsung kepadanya. Berkata dengan Nabi kok misu-misu itu. Jadi man baddala dinahu faqtuluhu, gorok lehernya itu. Berkata-kata dengan Nabi ya, bercakap-cakap dengan Nabi, mendengarkan sabda Nabi, kok masih sempat misu-misu. Mungkin dia tercipta dari tanah, tapi tanah sengketa gitu ya. Nah, kita teruskan. Seharusnya bahagia baca hadis itu. Jangan bilang siapa-siapa, kalau bahagia baca hadis ya. Setelah itu kerja cari uang, ya. Baca hadis tok enggak kerja itu ya. Dan belajar ya. Pak, saya ingin kaya, Pak. Ada enggak solusinya di hadis? Baca saja. Innamal a'malu binniyat. Kalau di hadis, saya bacakan enggak hadis tentang pernikahan itu? Orang bisa kaya dengan menikah itu. Tapi ya kerja itu. Pak, saya ingin punya anak, Pak. Iya nikah itu. Bagaimana doanya? Ya nikah dulu, lalu ada doanya, lalu ada cara cepat adopsi. Dayat diadopsi, asal kuat saja ngasih rokok itu. Asal kuat ya, dia lebih kuat dari bapaknya merokok. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Baik, sekarang matan. Tadi konun sudah, sanad sudah ya. Sanad ini apa sih? Guru-guru tadi yang meriwayatkan, yang menyampaikan, mentransmisikan hadis. Misalnya, Amiril Mukminin Abi Hafs, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala, itu dia. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, itu sanad namanya itu. Dari Abi Hurairah, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Amr bin As itu ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, itu sanad namanya. Jadi kalian kan mendengar an siapa itu loh, an, lalu isi hadisnya. Misalnya isi hadisnya adalah innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Nah, singkat saja kan. Ini redaksi hadisnya. Lalu nanti rawahu siapa? Ini periwayatnya. Jadi bagian hadis 3, sanad, matan, riwayat. Ini matannya, ini matan, ini redaksi teks. Jadi sebenarnya kita tidak diperkenankan ya membaca langsung Nabi bersabda. Apa misalnya? Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Seharusnya dibaca dari siapa hadis itu? Ditransmisikan dari siapa? Dari Google ya Google. Matan huwa ma intaha ilaihi sanad minal kalam. Ini agak sulit saya terjemahkan ini. Ma intaha ilaihi sanad minal kalam. Huwa adalah ma sesuatu intaha yang selesai ilaihi pada ma as-sanadu sanad minal kalam, dari pembicaraan. Gimana itu? Saya punya terjemahan yang pas. Redaksi yang dimulai dari ujung sanad. Nah itu dia. Yang penting kan paham. Apa terjemahan yang awal tadi? Huwa ialah adapun almatan, adapun matan. Huwa iku utawi ialah adapun matan. Ma adalah intaha yang selesai ilahi dari ma pada ma as-sanadu sanad minal kalami, dari pembicaraan. Masa gitu?
Kalian tidak paham. Yang gampang adalah redaksi yang dimulai dari ujung sanad. Jadi ujung sanadnya sami itu Rasulullah yakul. Nah dari itu langsung redaksinya itu. Jadi matan adalah redaksi yang dimulai dari ujung. Nah, paham kan? Tujuannya paham kok ini. Saya yakin ini pengarangnya setuju kok dengan terjemahan saya. Sementara ya. Al-isnad. Sekarang isnad itu apa? Al-ikhbar am tariqil matan. Ikhbar ini pemberian informasi. Hadis itu kan informasi kan? Hadisun al-yaum, informasi kita hari ini. Kabar kita hari ini. Hadis itu maknanya informasi, info. Hawa al-ikhbar adalah pemberian atau penyampaian informasi atau transmisi berita antariqil matan, melalui jalur matan, via matan, wa hikayatihi dan hikayahnya matan. Wa qad yutlaku, kadang dinamakan atau disebut as-sanad. Kadang ini disebut sanad. Isnad sama dengan sanad. Sama berarti ya, isnad dan sanad itu sama itu. As-sanad alal isnad, kadang disebut sanad lantas isnad, kadang isnad atau sanad. Itu sama saja. Ada orang nyebut isnad atau sanad, kadang sanad lalu sama. Fayakunani mutarodifaini. Fayakunani maka keduanya itu mutarodifaini, sinonim. Famasalan, contohnya qaulul Bukhari, pernyataan Imam Bukhari. Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardisbah al-Bukhari. Haddatsana. Nah, ini menceritakan. Apa bedanya haddatsana dan akhbarona? Saya pernah ceritakan kan ya, haddatsana dan akhbarona. Akhbaro kan mengabarkan, haddatsana sama tapi beda. Kabar ini guru membaca kepada murid-muridnya. Kalau haddatsana, murid membaca di hadapan gurunya. Lantas si guru fasyaikh ya yuto'ti roksahu, mengangguk-anggukkan kepala karena setuju. Kalau yogi kan ngantuk itu kan, nah, karena setuju. Maka itu juga sama sebenarnya. Apakah murid membacakan kepada guru membacakan kepada gurunya, atau murid membaca di hadapan gurunya dan gurunya sepakat, itu haddatsana. Ya intinya sama-sama hadis disampaikan. Dan ahli hadis ini hati-hati. Imam Bukhari ini pernah datang ke seorang pekatik kuda, belantik, tukang rawat kuda itu loh. Ahli hadis nakid itu. Jadi hadis nakid, bukan hanya musnid, bukan hanya tukang sanad. Apa tukang sanad itu? Ya tukang sanad lah pokoknya, pakar di bidang sanad itu. Lalu beliau Imam Bukhari melihat setelah perjalanan 2 bulan naik kuda, gurunya ini ngapusi kuda. Jadi kuda itu supaya berdiri. Kalau kita manggil kucing itu kan pus gitu kan ya. Kalau manggil kuda itu apa? Daku misalnya. Daku itu ya, kuda itu loh. Supaya si kuda berdiri. Ada pakan kuda itu dari ember, kuda itu berdiri. Tapi begitu dilihat enggak ada pakannya. Itu kan ngapusi kan itu. Ngakalin kuda supaya berdiri. Imam Bukhari tidak jadi berguru. Kenapa? Kuda saja dia tipu kok. Maka kredibilitasnya dipertanyakan. Ya kan? Sampai segitu hati-hatinya ahli hadis itu. Maka kata Abdullah bin Salam, orang paling cerdas itu ahli hadis itu. Kata siapa? Peraih Nobel dari Pakistan itu. Kok ke manusia, kuda saja tidak mau diakalin. Karena harus hati-hati betul ya. Loh ini kok kudanya diakalin supaya berdiri, pura-pura mau dikasih makan, ternyata tidak ada makanan. Kalau kalian kan sekecamatan ditipu semua kan, apalagi politisi tidak bisa jadi ahli hadis. Kecuali beberapa orang, kecuali ada kan lilladzina amanu wa wantasaru min ba'di ma zulimu. Pasti ada pengecualian itu. Umar bin Abdul Aziz yang memberikan biaya mensponsori siapa? Syihabuddin Romah Hurmuzi ya, Imam Romah Hurmuzi nanti dan Imam Az-Zuhri itu untuk mengkodifikasi. Haddatsana Musaddad, menceritakan pada kami Musaddad an Yahya an Ubaidillah bin Umar qala. Ini contoh sanad ya. Haddatsani lantas menceritakan nih kepadaku Khubayb bin Abdurrahman an Hafiz bin Asim bin Abi Hurairah. An Hafiz bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi qala. Itu barusan yang saya bacakan adalah sanad. Yang mau saya baca ini matan.
Redaksinya, matan hadisnya, teks hadisnya adalah ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Ma baina, ma satu tempat, baina baiti, antara rumahku kediamanku, sabda Nabi, wa minbari dan mimbarku, raudhatun, adalah satu taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Wa minbari, adapun mimbarku itu, sabda Nabi, ala haudi, berada di atas telagaku. Ini maknanya apa sih? Esensi hadis ini apa? Adalah apa yang kita kerjakan di bumi kelak berdampak di langit atau di surga. Ya, Kak. Dan memang jangan lupa ya, orang yang alim di dunia di surga pasti alim. Al-alim fid dunya wal alim fil akhirah atau fil jannah itu. Jadi kalau teman-teman bodoh, tidak berilmu, maaf, di surga tetap bodoh itu, tetap tidak berilmu. Request makanan tidak bisa. Kalau saya kan pesen yang enak-enak, beef stick atau apa misalnya. Kalian karena tidak paham, unde-unde itu, tiap hari unde-unde ribuan tahun itu. Kenapa? Karena bodoh di dunia, tidak tahu jenis-jenis makanan itu. Jadi di sebelahnya kan orang Inggris masuk surga itu, more katanya lagi itu. Nah, dia kan hanya makan lalapan saja kan, Niko kan masuk surganya kan. Oh ndak amin Niko, lalapan ndak apa-apa, yang penting surga. Lalu Niko ngambil kesimpulan, oh berarti makanan ini more namanya nih, katanya itu more, padahal more maknanya tambah lagi kan. Tapi kata Niko atau Dayat, ini more, ini makanan ini namanya more. Lalu bilang, malaikat more katanya. Ternyata sambal yang datang itu ya. Loh, ini more sambal aja. Iya, kamu kan tadi sambal. More berarti sambal lagi katanya itu. Nah, itu kalau bodoh itu. Sampai kiamat unde-unde tok yang dimakan itu. Tapi enggak apa-apa ya, yang penting bukan sampai kiamat itu, di surga itu. Ila mala nihayat, ilal abad itu. Ilal abad makan unde-unde tok itu. Kalau Sabah beda lagi, more, tusuk gigi terus yang datang itu. Saya mau makan ini, kok tusuk gigi tok ini. More, tusuk gigi lagi itu. Ya, again, more gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Bukhari fi kitab Fadail Madinah. Ada di bab 12 pada juz yang kedua halaman 224 nomor hadis 1888. Baik, fa Musaddad, maka adapun Imam Musaddad, waman ba'dahu, bukan min itu ya, waman dan para perawi ba'dahu setelahnya, ila Abi Hurairah, huwallazi hadza huwallazi yusamma bisanad, ini yang disebut sanad. Paham ya? Wa qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari ila akhiril matan, al hadis ya, hadza huwallazi yusamma bil matan, ini yang disebut matan. Paham ya? Teks hadisnya matan. Tapi ini bahasa Arab semua, Pak. Kebanyakan tapinya ya. Kebanyakan protes itu enggak pinter-pinter nanti itu. Baik, ahwalus sanad wal matan, kedudukan sanad dan matan. Kedudukan sanad, ma yatra'u 'ala sanad min ittisalin aw inqita'in. Maknanya adalah ma yatra'u, seluk-beluk atau kualitas sanad, min ittisalin, apakah ittisal awin qita, istilah lain adalah munfasil munqati, sama saja. Kadang beda ilmuwan, beda sebutan ya. Aw uluwin aw nuzulin, atau kedudukan yang tinggi, aw nuzulin atau rendah, ghairihi atau selain itu. Mimma sayati bayanuhu, mimma dari penjelasan sayati yang akan saya sampaikan, akan datang bayanuhu, eksplanasinya. Wa ma yatra'u 'alal matan, dan segala apa yang berhubungan seluk-beluk kualitas dari matan. Min raf'in, dari hadis marfu, au waqfin atau hadis mauquf, au syudzudin atau syadz. Syadz ini penyakit-penyakit. Nanti akan kita ulas. Au sihhatin atau sahih, hadis yang sahih. Paham enggak kira-kira? Paham ya? Paham lah itu. Pokoknya Fatihah itu paham itu. Karena Fatihah ini memberikan futuh, ya kan? Futuh itu kalian belajar satu nanti dapat barokahnya 7 gitu. Oh, enggak ada yang amin ya. Semoga cepat nikah semua nanti. Enggak ada yang amin ya, kalian amin.
ini harus ada panitia amin ini, koordinator amin. Kalau Yogi kan koordinator bismillah. Cepat disepakati ini. Rahman saja ya. Ya, Rahman saja koordinator amin ini. Kan orang-orang ada koordinator takbir ya kan, ada koordinator takbir, koordinator tepuk tangan itu ya. Harus ada koordinator amin juga biar kompak lah kita itu. Baik, fa'amal maudu'ah. Wa iza alimta, kalau Anda sudah paham kata pengarang kitab ini muallif ya, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, ta'rifahu pada definisi ilmu hadis ini, ilmu hadis dirayah ini, fabaqiya an ta'rifa maudu'ahu. Fabaqiya maka next, maka berikutnya tinggal an ta'rifa Anda memahami, maka tinggal kamu pahami. Kira-kira seperti itu. Maudu'ahu pada outline, tema besar, garis besar. Hadis, ilmu hadis dirayah ini, wa faidatahu dan faidah-faidahnya, wa wadi'ahu dan peletak dasarnya. Tahu ya peletak dasarnya ya? Teoritisinya. Teoritisi itu orangnya. Teori itu teorinya, teoritisi orangnya. Sama dengan politik, politisi ya, musik, musisi. Atau lazim disebut musikus. Fa'ma maudu'uhu, maudu'nya sekarang outline. Bisa ya nulis outline ya? Bisa enggak? Outline. Nah, outline. Garis besar, outline. Garis besar. Garis besarnya lah. Rumusan utama, rumusan umumnya. Nah, sekarang tema besarnya, maudhu'nya, garis besarnya adalah farrawi wal marwi. Periwayat, perawi wal marwi dan yang diriwayatkan. Min haitsul qabul, dari sisi atau dari pertimbangan diterima, warrad atau ditolak. Itu tema. Wa amma faidatuhu, sekarang faidahnya, kegunaannya, fungsinya. Fa ma'rifatu ma yaqbalu wa ma yaridu min dzalika. Ma yuqbal atau ma yurad, boleh dibaca begitu. Faidahnya apa? Mengetahui hadis yang bisa diterima atau ditolak. Makbul atau mardud, kedudukan hadis itu. Baik, wa amma wadi'uhu, sekarang peletak dasarnya, inisiatornya. Fahuwal qadi, yakni fahuwa maka adapun qadi, al-qadi adalah, qadi ini maknanya apa? Hakim ya, hakim. Atau kalau di Indonesia apa ya? Mahkamah Agung lah, yang paling tinggi itu, qadi itu. Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Asy-Syahir yang populer Birroma Hurmuzi, dengan sebutan Ar-Roma Hurmuzi. Bi fathil mim wa dhammil ha wa sukunir ra atsaniyah wa dhammil mim atsaniyah. Kelamaan baca itu, Roma Hurmuzi saja itu. Dengan di fathah mimnya, di dhammah ha-nya, di sukun ro-nya yang kedua dan dhammah mim yang kedua, Roma Hurmuzi saja. Fa'innahu, karena sungguhnya beliau Imam Roma Hurmuzi, Imam Al-Qadi Abi Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad tadi itu, awwaluman adalah pionir, inisiator, orang yang mula-mula, sonnafa yang mengarang, merumuskan fi istilahi hadzal fan, dalam disiplin ilmu ini, dalam pengistilahan atau terminologisasi disiplin ilmu ini. Saya kira sudah paham ya. Belum bicara yang aneh-aneh ini, baru pemanasan saja. Berikutnya keutamaan ilmu hadis. Jadi yang kita bicarakan adalah kita alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu sanad, matan, riwayat. Ya, sudah paham itu kan? Pakai itu, coba itu bawa sampai mati itu. Ini sanad, matan dan riwayat itu. Itu Anda pegang teguh itu sampai mati. Minimal kan tahu itu kan? Sudah keren itu. Kalau Anda mati dalam keadaan begini, mati syahid itu. Ditunggu oleh bidadari, ya belum tentu. Bisa malaikat Malik yang nunggu, ya kan? Ya ditunggu oleh perbuatannya, itu saja. Nah, teman-teman sekalian, satu catatan yang tidak boleh kita abaikan dalam ilmu diroyah. Ilmu diroyah ini ilmu yang secara gampang, ilmu kritik hadis. Ilmu menilai hadis. Maka penilaian saya, riset saya, penelitian saya, kan kesimpulan berangkat dari riset kan, dari tahlil. Baru nanti ada simpulan-simpulan itu.
kesimpulan saya boleh jadi berbeda. Makanya kelak kita akan sering dapati kalau nyebut nama-nama tadi, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, kadang beda. Di Imam A sahih, di imam yang lain hasan. Karena menguji tidak hanya matan tapi juga perawi. Apakah salamatun anisyudzuz? Apakah ia terbebas dari syadz itu? Syadznya nanti akan kita bahas. Maka salah satu varian dari ilmu dirayah adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarh itu luka. Untuk menguji hadis itu. Kemudian rijalul hadis, para perawinya. Kalau diriwayatkan dari ini kurang terpercaya, dari ini, maka ini disiplin ilmu yang butuh konsentrasi tinggi. Makanya calon-calon ahli hadis ini, baik yang laki-laki mahasiswa maupun mahasiswi ini kan kelihatan wajah-wajahnya kan. Wajah-wajah yang kurang kompatibel dengan hadis itu ya. Ini kan wajah-wajahnya kelihatan ini. Ada yang mencerminkan ahli hadis, ada yang dan seterusnya. Kita menyampaikan sabda Nabi ya kan. Kalau Quran kan kita menyampaikan firman Allah itu. Maka kita bisa melihat yang ngarang kitab ini saja, Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki ini. Kita melihat wajahnya saja damai. Kan melihat wajah Nabi kan gitu kan. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain hauduka sofil mubarrad birduna yauman, ya kan? Itu kita melihat wajahnya Nabi saja damai itu. Seharusnya. Jadi kalau orang itu ahli hadis, dia tidak akan gampang misuh-misuh, gampang takfir, mengkafir-kafirkan, tabdi', membid'ah-bid'ahkan. Ini hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum, ya kan? Hukum cuma dua, halal dan haram. Hukumnya bid'ah itu. Ketawain saja itu. Ia akan malu sendiri dan lari, ya kan? Nah, tertawakan saja. Catatan yang kedua dari barusan yang kita baca adalah kita belajar ini ilmu dirayah ini ya. Setelah tahu konun, aturan mainnya apa, sanad matan riwayat itu apa, kedudukan sanad dan matan tadi bagaimana, peletak dasarnya. Jangan lupa kita berwasilah, bertawasul kepada Imam Romah Hurmuzi dan Imam Syihabuddin Zuhri tadi itu, yang pertemuan yang lalu sudah kita ulas. Nah ini namanya sanad ini ya. Kalau Anda belajar ke guru yang bersanad itu ada garansi Anda dapat futuh itu, dijamin itu. Anda terbuka katup-katup intelektual dan spiritual. Pak, saya sulit belajar Pak, coba belajar hadis itu. Katanya belajar filsafat itu pusing. Kata siapa? Karena saya ngajar hadis ya lebih sulit belajar hadis. Kalau saya sedang ngajar filsafat ya filsafat itu. Tapi sulit belajar hadis itu. Kata siapa mudah, ya kan? Nanti di akhir ini ada sanatnya untuk kalian. Oh, enggak amin kalian ya. Mana koordinator amin tadi itu? Nah, nanti ada sanatnya. Nanti saya akan bacakan beberapa hadis. Teman-teman yang ngaji hari Selasa pagi juga punya sanat itu. Tapi tetap kurang keren itu karena belum ngaji ini. Karena kan promosi ngaji kan enggak apa-apa kan ya. Nanti jadi kalau Anda baca hadis itu sampai ke Nabi, seolah-olah Nabi bersabda langsung kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pertanyaan bisa diajukan. Wa'alaikum minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.